pelajarannya di sini Ibu mau nanya, apakah kalian pernah membaca sebuah cerita? Pernah. Pernah, Putra pernah? Ya Bu, saya pernah. Oh, pernah. Cerita apa Putra? Cerita tentang petualangan di Goa Ajaib. Oh, berarti Putra senang membaca ya teman-teman ya. Hebat ya Putra ya. Oke. Sekarang di sini Ibu mau menjelaskan. Misalkan kalian bisa membuat cerita fantasi. Nah, ceritanya itu kalian dapat pajang ya. Kalau tadi kan Putra katanya suka membaca cerita ya. Otomatis kalau suka membaca berarti dia juga suka menulis. Nah, kalau kalian bisa menulis cerita fantasi, ceritanya itu bisa kalian pajang di mana? Di media sosial. Ya, itu manfaatnya dalam menulis cerita fantasi. Nah, sebelum memulai, Ibu langsung aja di sini kalian kelompok yang sudah Ibu susun. Ya, sudah Ibu susun sebelumnya. Ayo bagi kelompoknya dulu. Persilakan Ibu hitung sampai 10. Kompetensi dasar dan indikator. Coba Ibu minta Riki bacakan kompetensi dasarnya. Bacakan kompetensi dasar. Yang nyari. Mengenal struktur dan kebahasan teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Oke, 4.4-nya menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi. Putra. Menelaah struktur teks cerita fantasi. 4.4.1 menyajikan gagasan kreatif dan bentuk cerita fantasi secara tulis dengan memperhatikan struktur. Ya, terima kasih temannya ya. Yang pada pertama menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Indikatornya di situ kita hanya menelaah struktur teks cerita fantasi. Yang kedua, kompetensi dasarnya menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Indikatornya di situ 1 ya, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara tulis dengan memperhatikan struktur. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Bang Hilda, tujuan pembelajarannya tolong Ibu bacakan di depan. Setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menelaah struktur teks fantasi. Peserta didik mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara tulis dengan memperhatikan struktur ya. Nah, jadi hari ini ada 2 tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu menelaah struktur teks fantasi. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara tulis dengan memperhatikan struktur. Nah, ada struktur teks fantasi. Ada berapa strukturnya? 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, resolusi. Aurel, bacakan orientasi Aurel. Nyari suaranya. Latar, tokoh,
adalah yang terjadi kondisi yang pernyataan akhir terhadap kondisi yang stop dulu. Komplikasi fantasi itu struktur dari teks fantasi. Selanjutnya ada lagi tentukan ide penulis ya. Di situ ada langkah-langkah menulis cerita fantasi. Yang pertama apa? Tentukan ide penulis ya. Ya, yang pertama apa? Tentukan ide. Yang kedua, penggalian ide. Yang ketiga, membaca buku pengetahuan daerah. Ya, yang keduanya, ruang kasta, ikut langkah, biografi tokoh dan sebagainya. Nah, itu langkah yang pertama ya. Selanjutnya ada buatlah rangkaian peristiwa. Siapa membacakan? Yang bersedia? Kamu bacakan. Iya. Buatlah rangkaian peristiwa kerangka cerita. Garis rangkaian peristiwa merupakan sebuah cerita jalinan alur plot cerita. Biasanya mengikuti pola. Contoh 1. Melengkapi dimulai dari orientasi yaitu mengenalkan latar terjadinya siapa yang mengalami muncul musibah masalah memuncak. Ya, di situ ada rangkaian kejadiannya ya. Terus apa lagi? Klimaks. Terus ada resolusi ya. Contoh duanya apa? Dimulai dari munculnya masalah memuncak dan diikuti dengan pemecahan masalah. Nah, poinnya ada apa? Mulai terjadi masalah, klimaks, resolusi. Contoh ya, contoh alur tiganya rangkaian kejadian, klimaks, penyelesaian, resolusi yang dilaksanakan pada pembaca. Nah, itu adalah rangkaian peristiwa. Nah, yang ketiga apa? Mengembangkan isi cerita ya. Yang pertama ada watak tokoh. Yang kedua, terus ada latar. Yang ketiga, dialog kalimat langsung. Ya, yang terakhir berikan judul. Ya, judul dikembangkan dari tokoh yang inputnya. Ini ada kerangkanya. Bisa dilihat di situ kerangka yang pertama apa? Bertemu pahlawan yang progres permasalahan generasi muda sampai. Nah, yang kedua ada rangkaian cerita alurnya, tokohnya siapa di situ. Terus ada perpustakaan mencari buku biografi, ya, lawan tokoh beradu argumen dengan Butomo, tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November, tokoh yang malas menyembuhkan masalah dalam perjuangan, terus tokoh bertemu dan berdialog, tokoh kembali pada dunia nyata dan mengembangkan cerita. Yang terakhir adalah memberi judul. Ini apa namanya? Kerangka cerita ya, sebelum kita menulis cerita. Nah, Ibu ada contohnya. Ya, sama membacakan lagi. Ayo bacakan. Ya. Orientasi. Orientasi suatu hari agar bermalas-malasan mengerjakan tugas tentang biografi tokoh pahlawan. Padahal tugas itu sudah diberikan seminggu yang lalu. Pada saat pengumpulan tugas, dia tidak mengumpulkan sendiri dan beralasan karena tidak
selesai. Arman yang merasa bosan karena begadang di luar kelas. Lalu dia pergi ke perpustakaan mencari buku yang menemukan buku yang berisi tokoh pahlawan biar dia Bacanya. Terima kasih ya. Itu adalah orientasinya ya. Selanjutnya ada lagi. Nah, apa ini? komplikasi. Komplikasi. Coba kamu bacakan komplikasinya. Setelah Arman asik membaca buku, tiba-tiba buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyerah Arman mati dalam masa peperangan 10 November di Surabaya. Perang yang sedang berkorban saat itu sangat mengerikan. Ribuan peluru berdasarkan ingatan membuat suara pesawat. Para pejuang dengan sekuat tenaga dan menggunakan peralatan apa saja yang mereka miliki. Di balik sebuah Bangunan. berdiri seorang penyemangat Alek Surabaya. Ya, untuk bangkit. Untuk melawan dan tidak gentar oleh serangan cepat. Inggris yang dilengkapi dengan senjata canggih. Arman mendekati tokoh tersebut. Ternyata beliau adalah Bung Romo, pemimpin Alek Surabaya. Hai anak muda, mengapa kamu begitu? Mereka sambil memberi komodo kepada rekan-rekannya. Komando. Ya, itu adalah komplikasinya. Nah, selanjutnya di sini kita baca semua. Saya Arman. Saya Saya Muhammad. Menyelesaikan masalah Jawab. ya. Terus apa? Harga diri dan kehormatan bangsa adalah segala-galanya dan harus diperjuangkan dengan segala yang kita miliki. Lihatlah Andi merasa malas dan ogah-ogahan ikut dalam pertemuan tersebut dan dia merasa sangat kesal karena kesalahannya hari ini, apalagi nyawanya juga berada di ujung tanduk. Jika dia tidak sengaja dibunuh, Andi berniat lari, tapi ketika mau lari ke belakang, Andi bertemu dengan pemuda pejuang bernama Musa, bersembunyi di balik tembok jaga bersama kalian. Musa sambil menarik badan Andi ke balik tembok. Itu masih masuk ke mana? Komplikasi ya. Nah, ini apa? Resolusinya. Apa resolusinya? Ya, kita sudah mengamati contoh dari cerita Fantasi. Juga tadi ada
lembar serta PD-nya. Dijawab di sini. Ada lembar ya. Semuanya bekerja ya, tidak ada yang tidak bekerja. Nah, kita lihat. Ayo ibu jelaskan dulu sebelum mengerjakan. Buka, itu ada yang di depan, itu ada materinya. Buka, itu materinya. Silahkan dibalik lagi. Di belakangnya ada. Di belakangnya ada. Sudah? Sudah. Di situ apa pertanyaan yang pertama dilihat dulu? Dibuka. Di halaman itu materinya. Buka lagi. Lagi. Nah, di situ ada sebuah teks ya. Sebuah teks. Kalian tentukan orientasinya, apa lagi? Komplikasinya dan resolusinya. Nah, selanjutnya lagi. Buka lagi. Buka. Dapat? Ya, itu yang soal pertama. Dapat? Yang selanjutnya di situ ada perangkat cerita. Ya. Kalian menyusun dan membuat cerita fantasi, tetapi namanya sudah ditentukan. Ya. Bekerja dari sekarang. Ayo, udah kerja. Sambil ditulis. Ya. Tulis ya. Oke, tulis. Ayo ditulis. Ayo ke sini. Ditulis. Ini ada lembar untuk menjawabnya di sini. Ya, ini lembarnya. Ya. Ya, ditulis ya di situ ya. Ayo ditulis. Ayo diskusikan
Waktunya terus berjalan ya. Ya, nanti kita presentasikan hasil produk kalian ya, hasil produk tentang cerita fantasi. Tinggal dituliskan ya. Ayo bekerja semua, jangan bicara. Kalau sudah masuk struktur, masuk ke menulis cerita fantasi ya. Menulis cerita fantasi. Ada yang sudah? Sudah? Sudah ya? Kelompok sini sudah? Menulis? Ya? Di sini apakah ada kendala kelompok sini? Sudah paham? Kelompok sini? Ya, waktu terus berjalan nih. Kelompok sini? Ya, ada yang ditanyakan ke kelompok sini? Oke. Sudahkah ditulis kah ceritanya? Oh, berarti sudah tahap menulis ya? Ya. Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah. Tiga menit lagi ya. Tiga menit lagi. Tiga menit lagi. Berarti kelompok 1 sudah menulisnya? Sudah. Kelompok 2? Sudah? Kelompok 2 mana? Sudah ya? Sudah? 3? Sudah? 4? Sudah ya? Nah, sudah semua? Waktunya kita mempresentasikan hasil kerja kita ya. Dimulai, sudah semua kan? Sudah. Menuliskannya? Sudah. Dimulai dari kelompok 1. Satu orang mewakili berdiri membacakannya. Tentang yang pertama, yang dulu tentang struktur. Berdiri, struktur. Yang lainnya perhatikan temannya. Semuanya ya. Orientasinya, komplikasinya, dan resolusinya yang sudah kalian cari tadi. Kalau yang sudah kalian diskusikan, presentasikan, kelompok 2 menanggapi. Oke? Wakilnya kelompok 2 siapa? Perhatikan temannya yang kelompok 1. Orientasi atau pengenalan. Cerita ini mengisahkan tentang kerajaan Demba belantara yang dipimpin oleh seorang adinja yaitu Raja Pelanuk. Raja Pelanuk adalah seorang pemimpin yang cerdik, bijaksana,
Setiap hewan di kerajaan ini pun sangat menghormatinya. Namun ada hal yang merisaukan sang raja. Keadaan alam di sekitar kerajaannya semakin lama makin memburuk. Persediaan makanan menipis. Oleh karena itu, semua raja hewan diundang bermusyawarah untuk mencari solusi keadaan ini. Komplikasi. Tokoh mengalami komplikasi. Saat acara musyawarah, setiap raja hewan memberi masukan kepada Raja Pelandu. Raja pura-pura mengatakan bahwa jika negeri mereka ingin kembali makmur, mereka harus mendapatkan burung tersebut yang berada sangat jauh di sebuah gunung. Karena tidak ada bersedia menjadi keputusan untuk mendapatkan burung ajaib tersebut, akhirnya sang adidija memutuskan untuk mengutus kaum kupu-kupu. Resolusi. Sang kupu-kupu pun terbang bersama keenam pengawalnya melintasi lautan luas demi mendapatkan burung ajaib tersebut. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dengan niat dan usaha yang kuat, siapapun bisa mendapatkan hal yang diinginkan. Oke, sekarang hasil dari kalian menulis cerita fantasi, ya. Berikutnya, hasilnya, ya. Judulnya Pensil Ajaib. Orientasi. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagian waktunya ia gunakan untuk belajar dan membantu orang tuanya. Selain itu, Laila juga suka menghasilkan waktu untuk menggambar. Sayangnya, kini ia tidak dapat menggambar lagi karena pensil yang dimilikinya sudah hampir habis dan sangat pendek sehingga dapat digunakan lagi. Laila juga tidak bisa membeli pensil baru karena tidak memiliki cukup uang. Dalam kesehariannya, Laila membantu orang tua memutih plastik yang ada di jalan. Saat mengambil plastik, Laila menemukan ada sebuah pensil yang terletak di jalan. Laila mengambilnya dengan senang karena akan dapat menggambar lagi sebelum mencari plastik. Komplikasi. Saat di rumah, Laila mulai mengeluarkan pensil yang ia temukan tadi di jalan. Laila mencoba menggambar bunga di kertasnya. Alangkah kagetnya ketika selesai menggambar, tiba-tiba menjadi bunga sesungguhnya dan tergeletak di atas kertas tempat ia menggambar. Laila merasa kaget dan tidak percaya. Ia mulai menggambar ayam untuk memastikan apakah yang ia lihat emang kenyataan. Sesaat setelah ia menggambar ayam, alangkah kagetnya tiba-tiba di depannya ada seekor ayam hidup yang berkokok sangat kencang. Kini ia menyadari bahwa ia memiliki sebuah pensil ajaib. Dengan sigap ia segera menggambar berbagai keperluan dibutuhkan oleh keluarganya. Ia menggambar beras, makanan, lauk-lauk, uang, dan berbagai kebutuhan lainnya. Saat orang tua Laila datang, alangkah kagetnya mereka melihat rumah dipenuhi banyak benda yang mereka butuhkan. Ibunya hampir menangis karena merasa sangat bahagia kebutuhan mereka dapat tercukupi. Meskipun begitu, Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Ia tidak sembarangan menciptakan benda dengan pensil ajaibnya. Ia tahu bahwa jika berlebihan, nantinya akan menimbulkan petaka baik untuk dirinya maupun anak keluarganya. Baik, terima kasih teman-teman untuk kelompok 2. Siapa yang menanggapi? Ayo, kelompok 2 berdiri dan tanggapi hasil pengambilan. Ayo. Muhammad lah. Ayo. Ya, apa? Iya, dari yang diceritakan tadi ceritanya bagus Ya, Pak. dan juga pas Sudah pas ya? Oke, sudah pas ya dari kelompok 2. Kelompok 2 siapa lagi yang mau presentasikan? Hasil. Ayo. Cepat. Ayo cepat. Ayo cepat, baca. Ayo cepat. Presentasikan dari kelompok 2, nanti kelompok 3 yang menanggapi. Berdiri, mari berdiri. Saat acara musyawarah setiap raja hewan memberi masukan kepada raja Pelandu. Raja berdua mengatakan bahwa jika mengerti mereka ingin kembali makmur, mereka harus mendapatkan nilai tersebut yang berbeda sangat jauh. Dia segera melakukan perubahan sikap mereka yang Mulainya perhatikan. Oke. untuk mendapatkan burung ajaib.
gambar ayam, langkah kagetnya tiba-tiba dihadapinya ada seekor ayam hidup yang berkokok sangat kencang. Oke, terima kasih ya. Ini hasil dari kelompok 2. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 siapa yang menanggapi? Iya, apa Aurel? Hadap sini Aurel, hadap sini. Mukanya hadap sini. Hasil tanggapannya gimana? Sudah bagus, Bu. Letakkan bukunya. Letakkan bukunya. Sudah bagus ya? Sudah bagus ya? Sudah bagus? Sudah bagus, Bu, dan sudah juga sesuai dengan strukturnya. Sesuai dengan strukturnya ya, dan penulisan tadi sudah bagus ya. Ya, terus dari kelompok 3 siapa mau membacakan? Ayo, cepat bacakan strukturnya. Hadap sini Normi, hadap ibu. Ya, terus yang lainnya perhatikan temannya. Dari kelompok 3 bacakan strukturnya. Baca struktur orientasinya apa? Orientasi. Cerita ini mengisahkan tentang kerajaan Rimba Belantara yang dipimpin oleh seorang adiraja, yaitu Raja Pelanduk. Raja Pelanduk adalah seorang pemimpin yang cerdik, bijaksana, tegas, dan lucu. Ya. Setiap kerajaan itu pun sangat menghormati pemimpin. Namun ada hal yang menyusahkan sang raja. Keadaan alam di sekitar kerajaannya semakin lama makin memburuk. Persediaan makanan menipis. Oleh karena itu, semua raja hewan diundang bermusyawarah untuk mencari solusi. Iya, itu tadi strukturnya. Sekarang hasil kalian menulis cerita fantasi. Bacakan. Ya, di lembar tadi kan ibu suruh di lembar belakangnya. Ya, ya dibaca. Hasil diskusi kalian menulis cerita fantasi. Ya, bacakan. Ya, itu. Ya, baca. Iya, baca. Pensil, apa tadi judulnya? Pensil Iya, baca. sebuah desa Benggala, seorang gadis miskin yang pandai bernama Aida. Aida waktunya ia menggunakan belajar membantu orang tuanya dan suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Dulu ia tidak dapat menggambar lagi karena pensil yang dimilikinya sudah habis dan sangat pendek sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk menggambar. Ia juga tidak bisa membeli pensil baru karena tidak memiliki uang. Dalam kesehariannya ia meminta orang tuanya memiliki plastik yang ada di dalam. Saat mengambil plastik, ia melepas pensil yang terletak di jalan dan mengambilnya dengan senang karena akan dapat menggambar lagi uang mereka. Oke, terima kasih ya. Dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 4 penanggapnya silakan ya berdiri. Bagaimana tadi tanggapannya untuk temannya? Apakah bagus? Apakah sudah sesuai? Sudah bagus Bu ceritanya dan juga strukturnya secara Oke, terima kasih ya kelompok 4. Terus kelompok 4 siapa yang presentasikan? Silakan berdiri. Temannya perhatikan. Cerita ini mengisahkan tentang kerajaan Rimba Belantara yang dipimpin oleh seorang adiraja, yaitu Raja Pelanduk. Raja Pelanduk adalah seorang pemimpin yang cerdik, bijaksana, tegas, dan lucu. Setiap hewan di kerajaan itu pun sangat menghormatinya. Namun ada hal yang merisaukan sang raja. Keadaan alam di sekitar kerajaan semakin lama makin memburuk. Persediaan makanan menipis. Oleh karena itu semua raja hewan diundang bermusyawarah untuk mencari solusi keadaan ini. Saat acara musyawarah, setiap raja hewan memberi masukan kepada Raja Pelanduk. Raja pura-pura mengatakan bahwa jika negeri mereka ingin kembali makmur, mereka harus mendapatkan pulau tersebut yang berada sangat jauh di seberang lautan. Karena tidak ada yang bersedia menjadi utusan untuk mendapatkan pulau aja tersebut, akhirnya
strukturnya juga sudah tepat. Iya, terima kasih ya, sudah paham ya. Sekarang coba kita simpulkan diskusi kita hari ini. Siapa mau menyimpulkan diskusi kita hari ini? Angkat tangannya. Ayo, kenapa nih berdua nih? Saya Bu. Golongan Bu. Ayo. Jangan tidur-tiduran. Ya. Ayo, siapa mau menyimpulkan? Ayo Bu, apa? Ada sini mukanya. Menyimpulkan tentang struktur kita ya. Ada apa? Iya. Sudah. Iya. Ya, jadi diskusi kita hari ini mempelajari tentang apa? Struktur transportasi ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Terus yang kedua, langkah-langkah membuat cerita fantasi apa? Yang pertama apa? Apa? Langkah-langkahnya? Temukan ide. Temukan ide. Apalagi mana suaranya harus aktif, harus semangat. Jangan ngantuk. Ayo, apalagi temukan ide? Penggalian ide. Penggalian ide. Dan membaca Ya. Terus terakhir adalah berikan judulnya ya. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Sudah mengerjakan LKPD kita, Ibu menanyakan ya, apakah ada kesulitan? Apa? Ada kesulitannya? Membuat cerita fantasinya pun dalam berimajinasi. Iya, dalam berimajinasi. Jadi kalian dalam membuat cerita fantasi kalian harus menggunakan khayalan kalian ya. Karena cerita imajinasi itu tentang apa? Cerita fantasi itu tentang cerita khayalan atau berimajinasi ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita. Untuk selanjutnya kita mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks fantasi ya. Karena strukturnya sudah kita pelajari, jadi minggu depan kita mempelajari tentang kaidah kebahasaan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ini ada soal evaluasinya ya. Ibu bagikan, langsung jawab di sini ya. Ya, belakang. Langsung dikerjakan ya. Ke belakang, ke belakang. Habis. Sudah. Anggap aja. Sudah lah. Sudah. Ada yang kedapin kan? Nah, lihat di depan. Lihat di depan. Sudah lihat di depan. Sudah semua. Ayo. Ayo, soal evaluasi ya, langsung dicentral di situ ya. Yang pertama, ayo. Waktunya dibaca. Ayo yang pertama, kalau sudah Ibu kata pilih jawabannya. Sudah nomor 2? Sudah, nomor 2 sudah dijawab? Nomor 3. Ayo nomor 3. Ya, sudah nomor 3? Sudah ya, dijawab, diberi tanda di lembar evaluasinya. Yang keempat? Sudah? Sudah, yang keempat? Sudah? Mana suaranya sudah? Sudah. Yang kelima? Belum. Oke, yang kelima? Yang keenam? Sudah. Sudah. 7? Belum Bu.
memperhatikan ketentuan berikut. Temanya tentang kebersihan, temukan ide tentang bahaya yang muncul jika tidak hidup bersih. Boleh dikaitkan dengan situasi pandemi. Fantasikanlah hayalan kamu seolah bersama virus corona. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengusir virus corona? Jangan lupa tentukan tokoh, watak, dan latar cerita, dan ingat berikan judulnya. Bekerja dari sekarang. Ayo, please. Ya. Oke, Ibu Mana lihat. jauh Bu? Belakang. Tulis, ya. Oke, kalau sudah boleh dikumpul. Ya. Ayo. Sambil Ibu lihat. Evaluasinya. Ya. Semangat, jangan ngantuk. Harus semangat. Selesai sudah? Selesai. Kalau selesai, kumpulkan di depan. Bergiliran, jangan keroyokan. Nah, bikin. Sudah siap? Baik, hari ini cukup video pelajaran kita sampai di sini mengenai struktur teks fantasi. Ya. Sebelum mengakhiri, mari